Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sahabat Zona Dialog, kembali lagi bersama saya Lika Handayani. Pada kesempatan kali ini kita mengundang tamu yang lebih dari spesial ya dari minggu kemarin. Tentunya dengan Mbak Opi. Hai Mbak Opi, gimana kabarnya nih Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya sehat. Semoga teman-teman yang lagi menonton Zona Dialog juga dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tentang jodoh nih Mbak. Nah, kebetulan juga nih Mbak Opi ini sudah menemukan pasangannya. Jadi pas banget nih ya berbicara membahas masalah jodoh yang sudah menemukan pasangannya sendiri. Kalau aku yang jadi narasumber nanti nggak percaya teman-teman yang lagi menonton ya. Oke, berbicara masalah jodoh nih Mbak, dengan temanya mencari atau menanti nih. Kalau versi dari Mbak Opi tim yang mana nih? Menanti atau mencari atau yang enggak keduanya nih Mbak? Wow, Masya Allah ya pertanyaannya. Kira-kira dari menanti dan mencari ini saya bingung mau jawabnya. Kira-kira saya menanti atau mencari? Karena jodohnya datang sendiri Mbak Lika. Oh gitu, datang sendiri ya. Dari jalur langit ya Mbak? Atau jalur mana nih Mbak? Tiba-tiba jatuh aja. Aku mau juga dong kalau kayak gitu Mbak. Enggak, jadi alhamdulillah jodoh ini saya kalau tidak mencari, dibilangnya nanti kita ini ya tetap mencari, tapi mencarinya dengan berdoa seperti itu kali ya. Ikhtiar, tapi tidak yang mencari benar-benar gimana gitu, enggak. Tiba-tiba datang sendiri. Waktu itu ini saya langsung aja ya. Ya, boleh langsung aja Mbak. Pengalaman ya dari Opi sendiri menemukan pasangannya, boleh nih Mbak Opi. Waktu itu saya tuh semester 3. Oh iya, semester 3. Udah lama ya berarti. Semester 3 waktu saya kuliah S1 teman-teman ya. Jadi ada someone yang tiba-tiba messenger saya meminta kontak waktu itu. Ya udah lama lost kontak ya? Ya benar sekali. Sebenarnya jodoh ini adalah teman SMP saya. Teman SMP. Ada kemungkinan dari kami SMP, terus lost kontak SMA, lost kontak sampai di semester 3 kita berkomunikasi lagi. Kemudian dari situ saya tidak respon ya pertamanya, tidak respon dari chat dia di Messenger, saya tidak respon. Beberapa kali dia mencoba juga saya tidak respon. Kemudian dia menghubungi teman-teman saya yang ada di daerah saya. Saya asalnya dari Lubuk Linggau ya. Linggau Mbak Lika. Jadi saya dia menghubungi, kemudian kami berkomunikasi cukup lama ya Mbak Lika ya. Komunikasinya sampai saya selesai S1 masih tetap berkomunikasi, tapi memang kita tidak ada hubungan yang spesial Mbak. Gak ada yang kata-kata pacaran gitu ya Mbak? Tidak ada yang namanya pacaran. Kita hanya kayak komitmen kayak gitu aja. Kalau misalnya memang serius nanti insya Allah kita berjodoh, seperti itu aja Mbak. Tetap percaya ya kalau itu bakal jodoh. Kembali lagi itu kayaknya udah direncanakan sama Allah ya. Jadi memang sudah dilancarkan aja jalannya itu Mbak. Oh gitu ya. Jadi setelah dari pertemuan pertama lagi di semester 3 S1 sampai selesai S2 juga. Kemarin menikahnya di tahun berapa nih Mbak? Jadi kita itu kan ketemu lagi kira-kira di 2016 ya Mbak. 2016. Kami menikah di tahun 2023. Nah, gimana tuh udah lama bener ya banget ya. Menjaga komitmen itu ya Mbak. Ya, benar. Kebanyakan yang zaman sekarang itu kayak berkomitmen itu hanya sekedar kata-kata aja loh Mbak, yang benar-benar belum bisa dipegang gitu loh. Wah iya, memang kalau kita itu komitmen itu memang susah ya Mbak. Iya benar-benar susah sekali. Udah berpacaran aja, udah kata jelek aja udah bisa berpisah ya Mbak. Karena orang yang punya komitmen itu hanya orang-orang tertentu, nggak memiliki semua orang. Karena buktinya aja sekarang kasus perselingkuhan itu banyak ya. Tadi Mbak Lika. Gitu ya Mbak Opi ya. Gimana nih awal dari Mbak Opi udah dekat nih, kan di saat kita dekat itu pasti Mbak Opi akan merasakan kalau ini tuh jodoh gitu. Maksudnya ada beberapa kriteria yang memang benar-benar Mbak Opi cari, atau memang karena kenyamanan aja nih Mbak bisa melanjutkan komitmen ini gitu loh Mbak. Yang pertama yang pastinya harus nyaman dulu. Kalau udah nggak nyaman berarti kan kita nggak bisa menjalankannya lagi. Kemudian yang saya benar-benar yakin itu adalah keseriusan ya, dan penerimaannya terhadap Mbak Opi ya. Benar-benar. Jadi keseriusan itu kan tidak hanya dibuktikan dengan kata-kata ya Mbak Lika ya. Jadi juga dengan sikap, tingkah laku dia menunjukkan kalau dia benar-benar serius. Benar-benar serius ya. Setelah menjalani berkomitmen serius,
kemudian merasa nggak nih Mbak sebenarnya ada perbedaan nih atau perbedaan pendapat atau sebenarnya ada hal yang memang nggak Mbak Opi suka nih dari seseorang ini tapi bisa ditutupi gitu. Wow, ini pertanyaannya Aduh, luar biasa. sepertinya ya. Sebenarnya ya Mbak Lika, apa namanya? Tidak ada yang sempurna sebenarnya. Iya, karena kesalahan itu pasti banyak. Kemudian kan kita tidak bisa menuntut orang itu versinya kita, maunya kita begini kan itu tidak bisa. Tapi kita kembali lagi kita harus menerima kekurangan, menerima kelebihan karena setiap orang kan tidak ada yang sempurna Mbak Lika. Jadi kita bisa melengkapinya. Misalnya menerima kekurangannya, oh dia seperti ini. Selagi itu kekurangannya tidak menyakiti secara verbal, menyakiti secara fisik, saya rasa itu dapat kita terima Mbak Lika. Berarti kasus KDRT sekarang juga banyak sekali Mbak Lika. Termasuk golongan orang-orang yang mudah menemukan jodoh ya. Karena Mbak Opi nggak ada pacaran sana sini, tapi tiba-tiba bertemu dengan orang lama langsung berjodoh. Kebanyakan yang sekarang ini berpacaran sama orang ini, berpacaran sama orang yang memang belum menentukan jodohnya nih Mbak. Kalau dari Mbak Opi nih, untuk orang-orang yang sulit ya atau susah menemukan jodoh itu sebenarnya ada kesalahan nggak nih Mbak? Atau mereka yang atau gimana ya kira-kira? Ini menjebak karena Mbak Opi langsung cepat menemukan jodohnya. Wow, dikatakan cepat karena enggak juga Mbak Lika. Saya menikahnya itu kan udah 20 berapa nih Mbak? 6 tahun. Oh, 26 tahun menikahnya. Jadi kalau dikatakan mudah juga tidak, prosesnya juga lama untuk meyakinkan diri, untuk benar-benar ini nih saya milih kamu nih jodoh saya gitu. Karena pasangan hidup itu kan tidak bisa kita rubah, tapi saya rasa tidak ada seorang pun yang ingin merubah pasangan hidupnya. Misalnya untuk menikah kedua kali, saya rasa tidak ada. Oke nih Mbak Opi. Setelah tadi Mbak Opi menjalani komitmen yang serius ya, manusiawi banget nih kalau kita tuh kayak memendam perasaan atau kagum sama seseorang. Pernah nggak Mbak merasakan pada saat menjalani komitmen itu kayak kagum dengan seseorang atau menyimpan perasaan dengan seseorang itu Mbak? Ada nggak Mbak? Secara pribadi sih pasti kita kan melihat banyak ya, karena kita kan di lingkungan orang yang bertemu berbagai macam karakter. Pasti kita kan menemukan juga banyak orang-orang yang mungkin saya wow seperti itu melihat sosok ini nih. Tapi hanya sekedar mengagumi aja ya, wahai gitu ya. Tapi hanya sekedar wow masya Allah gitu kan. Luar biasa dengan dia yang masih muda misalnya. Kan kita masih muda nih, tapi dia misalnya sudah menjadi sosok inspirator. Jadi kan kita juga mengagumi orang tersebut kan. Iya benar-benar. Ya begitu Mbak Lika. Jadi godaan komitmen itu ya. Kalau saya bilang godaan ya memang mungkin masih ada beberapa yang namanya kita perempuan yang belum berkeluarga ya pasti ada aja yang bukan menggoda ya, mungkin mendekatkan diri ya Mbak Lika dengan saya kemarin seperti itu. Tapi karena mungkin tidak kuat ya menghadapi saya, jadi dia mundur dengan sendirinya. Iya, mundur dengan sendirinya. Tapi luar biasa sih Mbak Opi ya, bisa menjaga komitmen yang sudah berapa tahun lamanya dengan ada sosok yang Mbak Opi kagumi tapi tetap Mbak Opi nggak terima, mungkin karena mereka yang nggak sanggup menghadapi kita gitu ya Mbak. Tapi banyak sih perbedaan-perbedaan antara Mbak Opi sama yang dulu-dulu atau yang sekarang udah jadi jodoh Mbak Opi. Tapi masih bisa tertutupi semua ya Mbak ya. Boleh nih Mbak bagi tips dengan sahabat-sahabat kita. Bagaimana sih kita tuh memilih atau menentukan ini jodoh aku banget nih. Kayak dari segi apa nih Mbak? Boleh dibagi tipsnya Mbak? Yang pertama kalau ini saran saja aja sih. Sebenarnya kalau misalnya saya memberikan tips saya takut versi Mbak Opi aja ya. Mungkin untuk Mbak Lika, Zikra itu kan sudah saya anggap adik saya sendiri ya. Jadi mungkin kalian niatkan dulu dari hatinya ini. Kalau saya ini mau menikah dengan seseorang yang nantinya bisa membahagiakan saya di dunia dan di akhirat Mbak Lika. Karena menurut saya dengan kita berdoa dengan seperti itu, insya Allah Allah itu akan mendengarkan doa kita yang seperti itu. Jadi kita itu detail aja mintanya sama Allah. Misalnya dalam berdoa itu kita minta sosok yang bisa membawa kita ke bahagia di dunia dan akhirat. Kemudian bisa apalagi ya membimbing kita jadi yang manusia yang bermanfaat, yang lebih baik seperti itu Mbak Lika. Karena kalau kita lihat sekarang ini kan banyak sekali laki-laki yang dia sekedar datang ya. Aduh, kata dulu. Kalau salah ngomong tersinggung orang.
Jangan Lady, jangan dimasukkan. Cut. Next terus. Iya, nggak enak nanti tersinggung orang-orang kan. Apa tadi pertanyaannya Kak? Tips ke teman-teman untuk menentukan jodoh ini aku banget nih. Maksudnya idealnya yang bisa kita katakan ini jodoh gitu. Ini yang bisa kita terima. Oke, lanjut. Nanti boleh disambung dari yang itu, dari sebelum dikat. Oke. Jadi masalah jodoh itu kita yakinkan dulu dari dalam hati. Kalau memang sudah yakin, kemudian sudah banyak nilai plus nih dari beliau misalnya. Iya, dari seseorang ini ya. Iya, dari seseorang ini yang jadi jodoh kita. Kemudian umur kita sudah cukup, kemudian kita sudah yakin secara lahir dan batin ya Mbak Lika, karena menikah itu tidak cukup dari ucapan saja, karena kita nanti kalau menikah itu ada hati dan ada fisik yang harus kita jalani bersama-sama dengan suami kita nanti. Oke, mungkin lebih ke misalnya nih, yang lebih meyakinkan Mbak Opi untuk tetap memilih pasangan Mbak Opi itu satu hal aja nih Mbak, yang benar-benar membuat Mbak Opi ini yakin nih ini jodoh aku, atau hal yang memang benar-benar Mbak Opi terima banget nih di sifatnya beliau ini atau apa gitu lah. Ya. Jadi yang pertama karena dia ini perjuangannya effort ya kalau bahasanya effortnya ya. Bahasa yang anak muda sekarang seperti itu. Dia itu benar-benar effort dalam mendekatkan diri dengan saya, dengan keluarga. Dia benar. Jadi dilihat itu dia benar-benar serius Mbak Lika. Jadi banyak tingkah laku dia, sikap dia yang benar-benar menunjukkan kalau dia benar-benar ingin menikah dengan saya seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu karena di dalam hubungan kami kemarin itu ada sesuatu hal atau masalah yang terjadi terhadap saya dan keluarga, dan beliau ingin membantu, kemudian dia tetap stay bersama, tidak berniat untuk meninggalkan ya setelah melihat masalah. Karena saya tanya sama beliau, saya begini nih gitu kan, kamu bagaimana, kalau kamu mau mundur silakan sekarang, saya kalau enggak tuh udah, kalau tidak ya saya ya kita akan melanjutkan visi misi kita yang sebelumnya, dan beliau sanggup, kemudian beliau menerima itu, kemudian beliau akhirnya itu yang meyakinkan saya menjadikan pilihan memilih pasangan yang saat ini ya. Oke, benar ya. Kalau aku juga sepakat sih Mbak Opi, selain dari penerimaannya terhadap kita, juga bagaimana sikap dia ini menerima terhadap keluarga kita ya. Karena kita kan menikahnya bukan hanya kita yang menyatukan dua orang ya, tapi juga keluarga. Peran yang begitu penting dalam kita menikah nanti. Ya, karena menyatukan dua keluarga yang berbeda itu lumayan ya Mbak Opi ya. Bagaimana penerimaannya seperti itu. Nah, kalau tadi udah yakin nih, kalau dari perjalanan ini ada nggak Mbak keraguan Mbak Opi untuk melanjutkan komitmen ini gitu setelah menikah ya maksudnya? Enggak, atau lama menjaga komitmen aja. Oh, sebelum menikah. Sebelum menikah. Kalau ragu, saya rasa mungkin ada ya, di setiap orang itu pasti akan merasa keraguannya. Ini kan menikah, menurut saya langkah menikah ini begitu besar ya Mbak. Ya, benar-benar. Karena ini seumur hidup, itulah pasangan kita. Kita hidup bangun tidur bersama dia, sampai tidur lagi kita bersama dia. Jadi kalau kita salah atau ragu nanti dalam memilih pasangan kita, maka itu kan tidak akan nyaman untuk kehidupan kita. Itulah, jadi kita harus meyakinkan diri. Dari keraguan itu ya juga sulit begitu Mbak Rika. Iya benar sih. Mengalihkan keraguan-keraguan itu ya Mbak Opi ya. Yang pasti kita niatkan aja lagi, kemudian kita lihat dari keinginan kita, atau menyamakan dulu visi misi kita sebelum menikah itu sama atau tidak Mbak Rika. Iya benar, karena itu berpengaruh nanti ya. Karena visi misi sebelum menikah itu perlu kita bicarakan di awal sebelum pernikahan, karena itu kalau dibicarakan setelah menikah biasanya itu tidak apa ya Mbak Rika namanya, itu tidak konsisten menjalaninya. Nah, jadi kalau kita sebelum menikah sudah ada visi misi, misalnya nanti menikah itu tujuannya bagaimana, kemudian mempunyai anak itu harus yang pendidikannya yang bagaimana, harus dipikirkan, sudah dibicarakan dari awal ya, harus dibicarakan dari awal. Kemudian masalah biaya, karena masalah biaya kehidupan ini merupakan salah satu faktor perceraian tertinggi ya, benar banget Mbak Lika. Jadi menurut saya kita harus membicarakan dulu visi misi kita sebelum menikah itu seperti apa dengan pasangan kita.
seperti itu. Gini nih Mbak Opi, pernah terjadi nih seseorang yang mana orang ini sudah menjalani hubungan yang cukup lama, maksudnya dari berbagai poin-poin jodoh itu udah memenuhi kriteria semua nih, tapi ada satu hal yang membuat keraguan. Itu misalnya kayak dari segi berkeluarga itu banyak ngobrolnya ya, Iya. banyak ngobrolin masalah keluarga lah, masa depan anak gitu ya. Tapi Nggak seobrolan gitu. Nah, gimana nih kasusnya Mbak? Nggak, Kita ini tetap ya, lanjut atau nggak klop gitu? ya, oke, menurut saya kalau misalnya itu seperti itu Iya. keraguannya yang dirasakan, Mm-mm. ini kita lihat lagi kalau dia tidak melukai secara fisik dan lahir kita, hati kita, berarti kan itu masih bisa dilanjutkan. Tapi kalau dia sudah menyakiti hati, menyakiti fisik, berarti kan itu nanti kalau dilanjutin kita yang capek kan balik. Iya, benar-benar. Berkeluarga. Nah, jadi tanya dulu nih, kamu berarti kan dia mempunyai kekurangan nih kan? Iya, kekurangannya dari segi Kira-kira bisa nggak nih saya menerima kekurangan dia? kita terima atau enggak ya gitu. Bisa, ya nggak apa-apa. Karena menurut saya kan itu kalau cara berkomunikasi itu kan kita bisa bangun dengan pasangan kita nanti. Oke, nah kita kembali ke tema lagi tadi nih. Menurut Mbak Opi, jodoh itu lebih baiknya kita lebih mencari atau kita menanti aja? Pernah nggak Mbak Opi dengar kata-kata gini lah Mbak? Ada ya yang bilang kayak, aku tuh diam aja di kamar loh gitu. Nah, Datang aku akan percaya kalau jodoh itu akan datang sendiri. Itu gimana nih Mbak Opi? Oke. Aku bingung ya. Aku udah mau berdiam diri aja di kamar supaya jodohnya datang sendiri gitu. Ya nggak usah kita cari, nggak usah membentuk ya. Emang datang dia Mbak Lika kalau kita nggak cari? Nggak bakal datang kan, ya gitu. Sama sepertinya kita mencari uang ya. Kalau kita diam aja di kamar bakalan datang nggak kira-kira? Nggak Jadi, bakal datang. menurut saya juga kalau kita hanya berdiam diri, kalau seperti itu ya menanti aja ya, mungkin nggak akan datang jodohnya kayak gitu. Ya. Mencarinya itu bukan mencarinya itu gini loh, kita dengan berdoa dengan Allah itu kita mencari loh sebenarnya. Ya. Nah, kemudian dengan kita bersosialisasi dengan lingkungan kita itu walaupun Salah satu ya, ikhtiar ya. Ikhtiar kita Ikhtiarnya ya. yang positif, bukan maksudnya Iya. kan mencari suami ini kan positif kan, Positif. ibadahnya yang luar biasa menikah itu Mbak Lika. Jadi menurut saya kalau berdiam diri aja nggak akan datang jodoh. Artinya lebih ke mencari ya, mencari. Sepakat sih Mbak Opi. Kalau aku juga boleh berpendapat nih Mbak. Kalau menurut aku, jodoh itu sebetulnya dibentuk. Kita bukan membentuk orang lain untuk sesuai dengan versi keinginan kita, tapi bagaimana kita membentuk diri kita sendiri sesuai dengan keinginan pasangan yang kita inginkan. Misalnya nih, kita menginginkan pasangan yang setia, yang percaya, yang jujur. Nah, lebih baiknya kita terlebih dahulu menerapkan, kita lebih setia, kita yang dulu percaya, jangan berharap orang yang akan kita bentuk. Seperti itu. Kata-katanya akan lebih baik jika lebih baik bersama. Nah, seperti itu Mbak Opi. Kalau aku boleh berpendapat ya, pendapat Lika ya. kita dibentuk Tapi gitu. banyak juga sekarang itu Mbak Lika kasusnya itu kan seperti yang suami-suami yang selingkuh. Ini saya kayaknya gender ya, suami aja yang saya salahkan. Yang kasus perselingkuhan sekarang ya. Kasus perselingkuhan ini kan terjadi kan ramai sekali sekarang ini kan. Dan itu yang terjadi kan hanya di salah satu pasangannya. Iya. Jadi menurut saya kita tidak bisa juga mengubah orang itu dengan kita setia. Kemungkinan pasangan kita setia, ya. Karena itu balik lagi ke karakter masing-masing orang Iya, ya. benar. Jadi kalau dia memang sudah nggak setia ya Jangan berharap ya dia akan setia gitu. Ya makanya menurut saya ya sepakat. apa ya? Setia ini menurut saya hanya setia dan berkomitmen ini milik orang-orang yang spesial. Orang tertentu ya, nggak semua orang bisa miliki. Benar sekali Mbak Opi. Apalagi ya godaan-godaan sekarang tuh banyak banget nih. Apalagi anak muda yang kayak, tapi sebenarnya tergantung ke tujuannya gitu. Iya, makanya Ada seseorang, balik lagi ke misi, Iya. misi kehidupan. Iya benar. Gitu. Ada seseorang yang fokus mencari seseorang ini yang lebih baik terus gitu loh Mbak. Ada yang lebih cantik, dia cari lagi yang lebih cantik lagi. Sebetulnya di dalam berkeluarga itu bukan hanya sekedar dari fisik ya, sebetulnya ya benar begitu. Kalau modal cantik menurut saya nanti kalau saya lebih butuh yang punya otak ya Mbak. Banyak benar Mbak. Punya intelijensi yang pinter karena menurut saya dari dia mempunyai pemikiran yang pinter itu nanti dia akan bisa membentuk keluarganya ini yang bagaimana menjadi keluarga yang bahagia karena
kalau kita pintar itu kita bisa berkomunikasi dengan pasangan kita. Bagaimana nih misalnya kita kekurangan keuangan, bagaimana kita mencari jalan keluarnya agar kita mendapatkan uang. Kemudian juga kita kan mau punya keturunan. Iya benar. Salah satunya kan. Nah, kalau saja kita punya keturunan ini, kalau kita tidak cerdas dalam mendidik, anak ini, itu juga akan berpengaruh dalam kehidupan kita. Iya benar. Karena sekarang aja itu kan kasus yang baru terjadi di Palembang kemarin, Mbak Lika ya, umur 12 tahun anak SMP itu melakukan pemerkosaan terhadap temannya, kemudian sampai meninggal dunia, Mbak Lika. Parah banget ya. Dan itu menurut saya itu kan balik lagi terhadap pendidikan orang tuanya. Berarti ya, benar. Dia pasti kurang perhatian dari orang tuanya dalam mendidiknya. Berarti kan itu tidak mendapatkan pendidikan yang dari orang tuanya gitu menurut saya. Walaupun itu anak-anak, tapi kan kalau sudah sampai membunuh, Mbak Lika, itu luar biasa banget. Iya benar-benar. Ya, jadi yang pertama itu jangan dulu melihat secara fisik kalau menurut saya. Benar-benar. Secara otak aja deh dulu ya teman-teman ya. Ya aku juga sepakat sih Mbak Opi, lebih ke intelijensi ya, pola pikirnya gimana, cara pandang dia melihat kehidupan bagaimana, bagaimana dia membawa masa depan dia bersama kita, itu yang paling penting Mbak Lika. Iya, oke. Nah, kalau menurut Mbak Opi nih, yang biasanya kata-kata sering terdengar ya, yang biasanya yang harus apalagi untuk cewek yang image-nya tinggi, aku mau dikejar aja sama laki-laki, aku nggak mau mengejar laki-laki, aku nggak mau aku nggak mau ngejar laki-laki dan aku nggak mau mencari jodoh, biarin dia aja yang mencari aku. Gimana nih menurut Mbak Opi, boleh nggak kalau cewek itu sebenarnya mencari jodohnya atau ya mengejar laki-laki gitu? Dikejar laki-laki, mengejar. Bagaimana kalau kita perempuan? Ya maksudnya perempuannya cuma mau dikejar aja nih. Iya harusnya boleh juga ya. Menurut saya kan itu kembali lagi kepada si perempuannya nih. Berarti memang dia karakternya dia tidak ingin ya, karena banyak juga perempuan ini yang tidak ingin menikah loh Mbak Lika. Iya, ada kayak gitu ya. Ingin menikah, dia merasa dirinya sudah mampu secara finansial, sudah mampu secara tercukupi lah dengan kebutuhan dengan yang dimilikinya. Jadi dia tidak memikirkan untuk menikah. Mungkin itu yang menjadi salah satu karakter dia. Mungkin saya mau dikejar aja deh, biarin aja gitu dia ngejar-ngejar saya terus. Kemudian harusnya boleh ya. Dimakan gembleng. Apa tadi aku yang ngomongin? Ini ada tadi tuh yang aku ngomongin. Saya tidak enak ini pun. Tidak terpikirkan. Ini orang yang tidak ingin memiliki anak. Kan ada. Ya, child free. Oke nih Mbak Opi. Gimana nih ketika kita menemukan kasus yang si cewek ini biasanya kan image-nya tinggi banget ya, yang nggak mau mengejar, yang menunggu aja. Sebenarnya boleh nggak sih cewek itu mengejar laki-laki atau mengejar jodohnya sih Mbak? Ya boleh dong, Mbak Lika. Masa kita maunya dikejar aja? Mau dikejar aja, maksudnya aku tim itu sih. Dikejar Kak. Wow. Kayaknya juga kalau Mbak Lika dikejar kayaknya masih respon juga dong. Iya respon berarti kan sulit juga ya. Sulit juga. Jadi ketika perempuan ini mengejar jodohnya dengan kita membalas WA atau berkomunikasi, merespon, sudah termasuk ya? Iya, merespon itu kan kita juga berarti kan sudah ada timbal balik dari kita. Ya, walaupun bahasanya ya kita merespon dia. Walaupun aja ya. Mengajar dalam bahasa lain pun juga banyak. Karena ada sampai kasus yang terjadi itu dia mengejar laki-laki itu sampai naik ke kosan si laki-lakinya itu loh Mbak Lika. Kenalnya nih Kak, enggak kebayang kayak gitu Mbak Lika. Enggak pernah Mbak. Jadi menurut saya kalau itu sudah tidak wajar ya. Wajar banget. Jadi kalau kita mau mencari jodoh atau mengejar laki-laki, sekedar mengejar itu bahasanya itu memang kayak kita yang kok saya tapi maksud saya dengan kita merespon, kemudian kita timbal balik apapun yang dilakukan dia, itu kan salah satu respon kita menerima dan kita memberi Mbak Lika. Memberi ini kan salah satu dari konotasi ya mengejar lah. Oke, jadi kalau sudah terkait gender tadi ya, jadi laki-laki sama perempuan itu sama-sama aja, boleh aja gitu kan, laki-laki banyak banget. Antara laki-laki dan perempuan ya Mbak Lika. Kalau menikah sama laki-laki aja ya nggak akan terjadi itu. Jadi menurut saya kita di setiap langkah yang kita ambil kita harus berdua, karena ini kan soal pernikahan.
masalah yang ada kita juga hadapi berdua. Nah, jadi menurut saya status laki-laki dan perempuan ini sama gitu loh, Mbak Ika. Oke, gini nih juga nih Mbak Opi ya, yang menjadi keraguan seseorang ini ya, bagaimana kita tuh bisa mengatakan atau mengungkapkan kalau ini tuh jodoh kita gitu loh Mbak. Ada nggak Mbak Opi yang Di merasakan hati gitu ya? di hati gitu? Misalnya nih, ketika Mbak Opi lagi berdekatan sama seorang, kita tuh kayak merasa nyaman, terus damai, bahagia. Curhat ya, Mbak? Enggak Mbak, ini maksudnya apakah termasuk kategori bisa dibilang ini jodoh aku gitu? Oh, Gimana nih Mbak? kalau masalah jodoh itu kita tidak bisa Bawa ukurnya dari sekitar dia aja. hanya kayak deket kayak gini, kayaknya jodoh aku deh. Kayaknya belum bisa dikatakan jodoh kita ya Mbak Lika. Kita itu balik lagi ke feeling kita. Feeling itu ya itu tadi, kita melihat dari sikap dia, kemudian sampai detik ini memang kita yang memilih dan disahkan Allah, diatur dari Allah gitu loh Mbak, gitu. Mbak Lika. Kita ikhtiarkan sendiri gitu ya. Jadi jangan kayak gini, saya jodoh nih sama Jangan ya Mbak. Ada beberapa orang yang mengatakan misalnya nih katanya kalau kamu deket sama laki-laki kamu itu kayaknya ya, mindsetnya aja ya. saya, karena itu balik lagi kita harus mempunyai kemantapan hati dan pikiran kita Mbak Lika. Oh gitu. Feeling dan hati kita. Oke, boleh nih Mbak Opi, boleh kasih pesan nih untuk sahabat-sahabat kita yang sedang menonton, bagaimana nih Mbak Opi pesan yang bisa disampaikan, boleh terkait jodoh idealnya atau bagaimana persiapan mereka sebelum memilih jodoh, khususnya untuk teman-teman yang belum punya jodoh ya. Kalau belum punya jodoh, jangan lempar lagi, nanti mau cari jodoh yang kedua kan nggak boleh kayak gitu. Boleh Mbak Opi, silakan. Oke, teman-teman, jadi gini ya, menurut saya yang pertama itu kita harus dari hati kita dulu yakin kalau kita memang sudah ingin menikah, kita harus memantapkan juga fisik dan lahir dan batin kita. Itu yang pertama. Kemudian berdoa itu juga kita harus lakukan, karena di setiap langkah kita harus menyertakan Tuhan. Ya, karena saya sebut di Tuhan sini, mungkin nanti ada teman-teman yang beragama lain kan, kita harus sudah menonton ya. iya. Jadi ada Allah, mungkin untuk yang beragama Islam. Jadi itu yang pertama. Kemudian kita harus juga melihat kekurangan dan kelebihan pasangan kita nih. Kira-kira dari kelebihannya yang pasti kita suka dong kalau Ya, kelebihan. benar. Nah, dari kekurangannya nih, apa kita bisa menerima nggak kekurangan pasangan kita? Bisa nggak kita menjalaninya seumur hidup dengan pasangan kita? Jadi itu yang poin penting ya Mbak Lika. Kemudian balik lagi ke visi misi tujuan menikah kita yang harus kita lihat dan kita obrolkan dengan pasangan kita. Itu deh pesan saya untuk teman-teman yang belum menikah. Oke, baik, terima kasih ya Mbak Opi. Baik teman-teman Zona Dialog, jadi mungkin itu saja terkait mengenai tentang jodoh, mencari atau menanti. Sebetulnya kita itu boleh mencari ya, baik perempuan Itu mencari. ya, mencari itu salah satu ikhtiarnya ya. Benar. Baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, mencari jodoh ini bukan hanya sekedar berpacaran, tapi boleh juga secara komitmen. Boleh ala Mbak Opi tadi ya, kita hanya menjaga komitmen gitu kan. Dan komitmen ini sulit sekali untuk dibentuk hanya orang-orang tertentu ya. Salah satunya seperti Mbak Opi ini bisa menjaga komitmen yang begitu lama. Nah, jadi teman-teman semuanya yang masih menanti jodoh, jangan lupa berdoa, dan jangan lupa juga memantaskan diri. Pengen seperti apa pasangannya, harus merubah diri seperti pasangan yang teman-teman inginkan. Mungkin itu saja ya Mbak Opi. Ya. Terima kasih atas kesempatannya sudah bergabung di Zona Dialog kita. Kalau diundang ke sini saya merasa spesial Mbak. Terima kasih. Mungkin itu saja sahabat-sahabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you.